Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Seorang pelajar SMP di Kota Batu, Jawa Timur, pemirsa, diduga meninggal dunia setelah dianiaya beberapa temannya. Kasus bullying, korban bullying mengalami perundungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kayana Fajrina. Nama saya Francisco Emmanuel Krisana Ryoko. Hari ini kita akan melakukan penelitian mengenai isu sosial pendidikan, yaitu mengenai perundungan atau bullying. Dan di sini kita akan mewawancarai dari beberapa siswa di Sekolah SMA N 1 Cileunyi. Yuk kita cari narasumbernya. Let's go. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menemukan beberapa siswa di SMA N 1 Cileunyi yang akan saya wawancara. Yuk ikutin. Jadi di sini saya sudah menemukan beberapa siswa dari SMA N 1 Cileunyi. Halo teman-teman. Halo. Sebelumnya boleh gak sih teman-teman perkenalan diri dulu? Boleh. Dari aku, oke. Jadi perkenalin teman-teman, nama aku Muhammad Rifki dari kelas 11 F1A. Perkenalkan, saya Alifan Nur dari kelas 11 F1A. Halo semua, kenalin nama aku Anggia Sabrina dari kelas 11 F1A. Halo, nama aku Raila Rifanazzo dari kelas 11 F1A. Baik, kalau begitu sebelumnya saya boleh minta izin gak sih minta waktunya buat wawancara penelitian tentang perundungan? Boleh. Jadi kita mulai aja teman-teman. Di sini saya punya beberapa pertanyaan buat teman-teman. Yang pertama itu, apa yang kamu ketahui tentang bullying? Kalau menurut aku sih, bullying itu suatu perilaku yang dilakukan oleh kelompok atau individu di mana kelompok atau individu tersebut mengintimidasi kelompok atau individu lainnya. Oke, buat selanjutnya, apakah kamu pernah merasa terintimidasi atau terancam di kelas? Kalau aku pernah waktu itu di zaman SMP, jadi aku tuh kayak punya temen gitu. Terus tiba-tiba aku dijauhin sama temen-temen aku gara-gara dia kita itu. Jadi ya dijauhin aja gitu, jadi aku terasingkan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja dampak bullying yang kamu ketahui dan bagaimana pendapatmu? Untuk dampak dari bullying, menurut aku itu ada dua. Yang pertama, dampak secara psikis dan juga secara fisik. Untuk secara psikis itu tentu saja korban dari bullying itu akan merasa takut untuk berbaur dengan teman baru dan juga sulit untuk mengungkapkan pendapatnya. Dan untuk dampak secara fisik, itu korban bullying dapat melukai dirinya sendiri atau mendapatkan luka dari si pelaku bullying itu sendiri. Oke. Buat selanjutnya, menurutmu bagaimana cara supaya kasus semacam pembulian bisa teratasi? Jadi kalau menurut aku, supaya pembulian itu nggak terjadi lagi, yang pasti harus ada kesadaran dari perilaku si tersangka, dan juga korbannya juga harus berani melawan, karena pembuli itu sebenarnya bukan karena kita lemah atau apa, tapi karena kita kurang berani. Untuk pertanyaan yang terakhir untuk kalian ya, apakah ada yang ingin Anda sampaikan pada pelaku-pelaku bullying yang masih bisa hidup dengan bebas sementara korbannya kini masih sangat menderita? Jadi pesan dari aku ya, untuk para pembuli, tolong jangan membuli lagi, karena sudah jelas kalau dampaknya itu ke orang lain itu pasti jelek banget, dan kalian itu jangan pernah ngelakuin hal-hal kayak gitu karena nggak bermanfaat buat kalian maupun buat si korban gitu. Dan buat apa juga sih ngebully? Kita semua di sini itu sama sebagai manusia. Nah, jadi begitu teman-teman dari beberapa respon dari narasumber di SMA N 1 Cileunyi. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman udah memberikan jawabannya bagus-bagus semua loh. Sama-sama. Mungkin segitu aja dari wawancara saya. Terima kasih dan Dadah! Nah teman-teman semua, sekarang kita sudah mendapatkan narasumber yang cocok untuk diwawancara nih. Hai teman-teman. Hai. Oke, jadi teman-teman semua, sekarang aku sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada kalian semua mengenai bullying atau perundungan. Nah, yang pertama ada apa yang kalian ketahui tentang bullying? Menurut
aku, bullying itu merupakan tindakan intimidasi atau juga bisa kekerasan yang disengaja sama orang yang dia rasa dirinya itu lebih kuat dibanding orang yang dia bulinya. Dia tuh merasa orang yang dia bully itu lebih lemah daripada dia, jadi dia tuh membuli dia. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya ada, apakah salah satu dari kalian pernah merasa terintimidasi atau terancam waktu di kelas? Nah dulu tuh aku waktu duduk di bangku SD, kita tuh ada temenan gitulah bersenam. Terus aku tuh ada ketuanya gitu loh di grupnya tuh. Nah si ketuanya tuh selalu ngucilin kayak tiap hari tuh musuhin aku, terus dengan itu musuhin temen aku. Jadi dia tuh pergi gitu loh. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaannya, menurut kalian dampak dari bullying itu apa sih? Menurut aku dampak dari bullying itu kita tuh bisa jadi stres, depresi, terus kita tuh bisa punya trauma dari bullying tersebut. Kecuali kalau misalnya orangnya itu berani, pasti yang dibulinya tuh pasti nganggap yang ngebulinya tuh kayak jadi bahan percaya diri. Selanjutnya, menurut kalian gimana sih upaya agar kasus bullying itu nggak terjadi lagi atau bisa teratasi? Kalau menurut saya sih mungkin harus lebih percaya diri, terus harus mungkin menunjukkan seperti prestasi, terus harus berani melawan juga, sama jadiin si bully itu tuh kayak motivasi untuk kedepannya lah, lebih sukses, lebih berani lah. Nah, pertanyaan terakhir, apa yang kalian mau sampaikan kepada pelaku-pelaku bullying yang masih ada di sini atau yang masih bisa hidup dengan bebas, sementara banyak korban yang masih merasa menderita? Teman-teman gak boleh ngebully ya, karena ngebully itu kita bisa merusak hidup dari korban tersebut. Terus kita juga hidupnya jadi gak tenang karena kita tuh udah ngebully orang. Dan karma itu ada ya, betul. Dan sama yang dibully harus berani ya, jangan kalian tuh mau ditindas, jangan. Oke, terima kasih atas jawaban semua. Jawabannya keren-keren banget. Aku mau ngucapin terima kasih karena udah mau diwawancara. Dadah!